Oke, kita step dulu, kita ngomongin equipment nih bro. Nah dari lu sendiri nih, equipment apa sih yang sebenarnya paling penting saat lu mau mulai reef tank? Budget yang paling penting lu habisin duit buat pertama kali di reef tank. Oke. Prioritas budget gue pasti ke lampu, skimmer, pompa, dan tanknya itu sendiri sih. 5 coral yang menurut lu pertama kali bisa lu masukin di dalam akuarium lu. Top 5 pick for the starting tank. Abis cycling lah kita ngomongnya, ya kan? Waduh, gua to be honest nggak terlalu banyak experience di ikan gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah big three atau water change? Karena masih desas-desus terus nih, ada orang bilang gue nggak peduli sama dosing, gue mendingan ikan di air aja. Gimana? Buat gue, dua-dua ini sebenarnya barang harusnya dipunyai. Tapi kalau bisa boleh pilih, buat gue yes, the first 2-3 months menurut gue garam should come first. Habis itu mulai masuk big three. Tapi buat tank 1,20 meter, gue rasa ke atas itu big three udah harus langsung. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, welcome back to Reef Talk. Masih bersama Yusuf. Kita belum ganti baju karena memang itu kita bikin 2 kali. Karena hope kalau next week-nya Yusuf nggak ada ataupun kita harus cari narasumber baru. Kita nggak tahu next week bisa atau enggak. Tapi gue akan mencoba untuk mengejar minimum 1 bulan ada 4 Episode. episode. Oh. Oke, jadi dan kita akan bahas terus dan buat karena pasti kita akan kehabisan ide bahas apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin Ada pertanyaan. ya just write down di komen, tulis aja di komen karena dengan kalian tulis di komen kita jadi tahu mau bahas apa nextnya ya mungkin. Karena kan kita kadang-kadang juga nggak ngerti sebenarnya kebutuhannya kalian tuh sampai mana gitu dan apa sih yang perlu dibahas sebenarnya. Jadi menurut gue subjek yang baik adalah dari pertanyaan teman-teman sendiri. Jadi kita mau build komunitas baru nih yang bisa saling bertanya di YouTube ya mungkin ya. Karena kan menurut gue YouTube flexingan gue udah selesai di Jualan. di Reef ya. Menurut gue kita sudah membuat too much things dan gue udah out of breath buat nge-create apa lagi gitu, gue juga bingung. Tapi menurut kedepannya mungkin gue akan coba innovate lebih banyak lagi pastinya. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin dulu, hari ini ada 3 big subject kita mau ngomongin. Jadi nomor 1 adalah equipment apa yang tepat untuk reef tank. Jadi menurut gue karena yang namanya reef tank itu nggak murah dan pastinya kita harus memfokuskan diri kemana yang perlu. Kedua itu seperti dari minggu lalu kita ngomongin biota apa sih yang cocok buat reef tank. Oke, jadi di awal-awal reef tank mungkin Yusuf punya sendiri, gue punya sendiri. Nanti mungkin kalian bisa pilih sendiri mana yang menurut kalian cocok. Dan last but not least itu adalah define a good product. Karena menurut gue ini nggak pernah dibahas. Karena to be honest kayak gue punya pompa misalnya ada 6 brand. Misalnya gue ada media filter ada 7 merek. Karena targetnya Java adalah sebenarnya adalah toko curated yang kasih lu banyak opsi buat lu bisa membeli. Jadi basicnya kita nggak ada bener-bener main kecuali inilah karena kita distributor banget kalau ini jadi ya usaha ini gitu. Maksud gue di luar dari memang produk ini udah gue jual sebelum gue jadi distributor banyak yang bisa kita obrolin. Oke, kita step dulu kita ngomongin equipment nih bro. Nah dari lu sendiri nih, equipment apa sih yang sebenarnya paling penting saat lu mau mulai reef tank? Oke, budget yang paling penting lu habisin duit buat pertama kali di reef tank. Oke. Prioritas budget gue pasti ke lampu, skimmer, pompa, dan tanknya itu sendiri sih. Ya itu pasti ya. Dari 4 itu kalau misalnya disuruh milih nih, pompa yang bagus, skimmer yang bagus, lampu yang bagus. Kalau tank mah standar lah ya. Oke, 3 ini dulu deh, pompa, wave maker, skimmer atau lampu. Oke, pertama gue sih lampu ya. Pertama tank. Tetap mengotot tank pertama. Why? Menurut gua kaca optic clear itu de facto lah. Maksud buat gua pribadi ya harus optic clear kalau punya tank. Why? Gitu. Habis itu rimless gitu. Kalau misalnya optic clear itu ya kita bisa ngelihat warna aslinya itu lebih maksimal lah ibaratnya gitu. Nggak ada bias dari kandungan
iron di kacanya gitu ibaratnya. Oke. Jadi kita bisa analisa nih warna koral ini sebenarnya kayak gimana. Walaupun ini sebenarnya kita bisa ngeliat dari atas gitu ya. Yeah. Tapi kan balik lagi ya, kita punya reef tank itu supaya kita bisa enjoy gitu. Okay. Kalau misalnya terlalu gelap gitu kan agak gimana ya. Gue punya ada frag tank itu kaca gelap gitu ibaratnya. Yeah. Itu nggak enjoyable lah buat gue pribadi. Jadi pertama tank, optic clear, mau crystal clear atau yang lainnya nggak masalah. Sama aja artinya low iron glass ya. Low iron glass, bener. Terus kedua itu lampu sih. Lampu, White light. kalau buat tank koral, ya koral itu kan fotosintesis. Kebutuhannya dia terpenuhi dari fotosintesis gitu ya. Lampu yang punya kualitas yang bagus itu akan mendukung fotosintesis si koral ini lebih maksimal. Definisi lampu bagus. Lampu sih yang utama, karena kriteria lampu menurut gue ya, ini preferensi gue ya. Pertama mungkin price for money, jadi dengan harga yang semurah mungkin bisa ngasilin kualitas yang sebagus mungkin walaupun impossible. Iya, impossible. Agak impossible lah ibaratnya gitu. Kecuali kita mungkin bikin sendiri gitu ya. Ya itu mungkin masih possible lah. Abis itu secara spektrum, adjustment spektrum gitu ibaratnya. Jadi lampu tersebut itu punya berapa banyak channel gitu. Kalau misalnya punya 8 channel gitu, punya violet, punya UV, punya blue, punya royal blue, punya green, terus punya warm white, cool white, itu menurut gue udah cukup sih. Jadi fleksibilitas buat mengkonfigurasi tiap-tiap spektrum. Karena biasanya gue akan ngelihat si spektrometernya itu pada saat di test par, distribusi tiap-tiap spektrumnya itu berapa besar itu. Biasanya best practice-nya gue violet dan UV itu adalah 40% dari royal blue dan blue itu. Green itu sekitar 80% dari blue atau royal blue. Jadi gue tetap dapat warna cyannya gitu. Kalau red itu biasa main di 15 lah, karena 15% segala macam. Gue nggak terlalu peduli red, karena red itu cuman buat visual doang, nggak terlalu banyak berguna buat koral. Tapi naikin parnya lumayan tinggi loh, red and green actually. Iya, cuman come with cons juga. Iya, alga. Alga, benar. Karena red itu sebenarnya sedikit full spectrum lah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi gue ada satu acuan gitu, kalau hasil spektrometer di laut itu bentuknya seperti apa. Nah itu gue jadiin acuan buat setting lampu. Oke, nanti gitu. mungkin acuannya mungkin lu bisa WA gue, nanti gue kasih spill di sini ya. Bener. Nah itunya. Oke, gitu. nah pertanyaan gue nih ngomongin lampu, berarti kita udah mulai fokus ke lampu ya. Nah, gue agak nyentil ya pertanyaannya ya. Black box versus factory light. Oh, black box juga factory sebenarnya. Enggak. Maksudnya gini, black box, definisi black box. Oh ya, kalau di US juga black box ya? Iya, benar. Ya, black box itu kalau di US tuh perbedaannya bukan ngomongin DIY doang ya? Ya sebenarnya satu hal yang penting ya, reputasi si brand lampu tersebut gitu ya. Udah berapa lama dia main di fokus produk di lampu reef gitu ibaratnya. Karena dari reputasi itu kan dia udah punya experience yang panjang gitu buat secara komposisi LED, secara spektrum tiap-tiap LED. Kayak contohnya ya, Royal Blue gitu. Itu Royal Blue itu nggak cuman Blue lah. Blue itu kan panjang ya, dari 440 nanometer sampai 450 gitu. Nah, 420 sampai... 420 itu violet. Oh iya, violet. UV violet 30385, 385 sampai 420 ya, iya. UVV. UV, benar. Habis itu di atasnya violet. Violet itu ya warna yang kita lihat lah di pelangi gitu, violet. Makanya spektrum itu kan biasanya kalau buat reef itu dari 400 sampai 700. Yeah. Itu relatif. Itu warna yang bisa kita lihat dari mata gitu. Mata kita. Dari mata. Makanya kita bisa ngelihat warna pelangi itu Meiji Hibiniu itu ya itu karena that's the only color we can see. Betul. Ya tadi track record dari produsen lampunya ya. Kalau memang dia fokus di produk tersebut udah lama ya, udah pasti dia punya banyak penyempurnaan tiap-tiap produknya gitu, tiap generasi produknya gitu. Itu juga jadi salah satu poin buat menentukan gitu. Nah kalau misalnya kita mau start dari lampu yang bisa dibilang secara price oke, secara performance medium is oke, nggak masalah gitu. Karena kan sebenarnya reef ini bukan hobi yang sebentaran. Kita start dari masukin koral-koral muda dan
yang mungkin warnanya satu warna, dua warna, kita nggak terlalu banyak main warna, mungkin pakai lampu yang biasa aja udah cukup gitu. Tapi nanti pas kita naik ke next level, kita mulai main SPS, kita mulai fokus coloring, itu pasti kebutuhan kita akan lebih tinggi gitu ibaratnya. Lampu yang punya spektrum yang luas, fleksibilitas konfigurasi channel itu bakal jadi kebutuhan gitu ibaratnya. Oke, ini gue cut dulu karena mungkin teman-teman udah pada bingung tuh nanti. Too much information. Tapi good information dari dia adalah yang kita tarik dulu adalah beberapa konfigurasi yang ditarget sama Yusuf adalah Cyan ya. Ya lebih ke ngikutin spektrometer yang ada di laut ya. Kedalaman 30 meter gitu misalnya. Nah, tapi kita belum masih bahas best bang for the buck. Oke, pasti teman-teman karena di Indonesia tuh selalu kayak gitu. Definisi best bang for the buck at this point menurut lu kayak Spectra atau Week Aqua? Kalau sekarang gua Week Aqua. Not Spectra. Not Spectra karena ini pasti soalnya ini kita simpel-simpel aja ya. Ini dua-duanya kita yang pegang ya. V3 jadi, ya Fitri. Ya. Oke, karena karena why? Ya, pertama Week Aqua itu secara coverage lebih lebar gitu. Okay. Untuk yang versi 1 ini sekarang ada yang versi 2 kan ya. Iya, belum keluar tapi. Belum keluar. Belum rilis. Walmore ya. Yang versi 1 itu blendnya lumayan bagus juga Ini dan penetrasi ke bawahnya juga lumayan deep. Lihat sampai bawah juga nggak terlalu shadowing itu. Terus bisa dikonfigur dari aplikasi. Ya, itu ngemudahin jadi, buat gua sih. Kenapa Week Aqua menang? Padahal harga lebih mahal ya? By a lot. Iya, journey gue kan awal dari Fitri, Luminos, Week Aqua yang tank di kantor. Iya, jadi karena Red Sea ya lu ya? Red Sea tank yang di rumah. Oh iya. Yang di rumah. Maksudnya berarti 4 tipe lights yang lu udah use so far ya? Enggak, lebih. Ada apa lagi? Ada Chihiros Nova. Chihiros Nova. Nova yang kemarin ya. Oke, Nova. Spectra LED bar segala macam, T5 Iya. T5 juga ada. T5 ada juga. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin Week Aqua sama Spectra, menurut lu bedanya karena satu lebih banyak fitur. Satu lebih banyak fitur, coverage lebih luas, blend warna lebih bagus, terus mungkin kalau nggak terlalu suka shit banget ya Fitri. Kalau nggak terlalu suka shimmering, Week Aqua lebih halus shimmeringnya. Ya, jadi gini, buat kalian nggak tahu shimmer ya, shimmer itu kayak cahaya yang kayak disco di disco air. effect. Ya, disco effect namanya. Shimmer itu disco effect. Ada yang suka, ada yang enggak. To be honest, gue dulu suka shimmer. Karena itu kita bawa Kesil mungkin ya. Nggak, karena dulu menurut gue shimmer itu kelihatan kayak lu kalau ke pantai lagi siang. Iya. Terus diving, lu ngeliatnya begitu kan, iya, gitu kan. Itu kayak something yang gue ngerasa kayak gila itu. Secara naturalnya dapat lah. Banget lah ya, iya. natural view dapat gitu. Tapi sekarang, honestly I really hate it. Karena distorsi sih buat gue. Iya, apalagi buat moto, lari-lari warnanya. Iya, jadi distorsi banget. Jadi buat gue sekarang kayak, aduh, gue udah agak males dengan shimmer karena buat foto satu distorsi, terus kayaknya capek gitu tau gak sih kalau on a long period when I liatin tanknya. Sebenarnya spektrum 440 sampai 450 blue itu bikin capek mata. Makanya kacamata kan ada blue filter ya ibaratnya. Tapi shimmering itu memperparah capeknya. Yeah. Jadi kayak buat gue tuh, gue pas ngeliat shimmer tuh anjir capek banget. Jadi kayak honestly gue nggak ngarah sana. Cuma kalau mau yang semi shimmer, menurut gue Reflect itu semi shimmer. Aquanite ya semi shimmer ya menurut gue ya. Reflect semi shimmer. Gue suka sih. Apalagi kalau yang di tank kantor di rumah itu gue pakai 2 kan. Yeah. Jadi nggak justru lebih ya settingannya direndahin aja. Yeah. Cuman secara shimmering mereka saling cover gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan shimmeringnya malah. Kalau 2, kalau 1 mungkin semi shimmer kelihatan. Kalau Castle tuh udah gila sih. Cuman ya ada yang suka hate or love lah ini menurut gue. Jadi oke, balik lagi itu salah satu pilihannya Yusuf mengenai. Jadi kalau kalian ada pilihan skimmer, pompa, lampu dan wave maker, pertama kali budget. Dan gue setuju sama namanya lampu. A good light itu selalu mempengaruhi kesuksesan di Rift. Karena gue itu dulu bikin toko mulai dari DIY. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kita tuh mulai toko di pasar Cengkareng 3x5 meter. Awalnya nggak ada yang nggak DIY. Semua DIY semua. Baik dari lampu DIY, skimmer gue pernah DIY gitu. Jadi kita we have to start somewhere kan. Ya, yes. Gue. Jadi dan gue udah tahu pros and cons-nya. Dan to be honest, karena gue jualan, gue tahu banget yang namanya kalau misalnya nggak punya lampu bagus tuh koral lu gampang rusak. Itu ini gue sedikit cerita ya, agak deep dikit ya. Jadi koral itu kan
yang ngasih warna itu namanya fluorescent protein. Ada namanya blue fluorescent protein. Gue nggak tahu nih malahan. Oke. Gua ngomong green aja deh. Green fluorescent protein itu ngasih warna hijau di koral gitu. Green fluorescent protein ini butuh spesifik spektrum, yaitu blue. Atau gue ngomongnya green fluorescent protein itu butuh spektrum di 440 sampai 460 lah anggap. Okay. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa ngasih spektrum tersebut ke koral, itu greennya akan berubah warnanya. Gitu. Lari lah ya. Lari, bener, bisa lari. Nah, untungnya green fluorescent protein itu yang bisa dibilang paling stabil kalau di pewarnaan koral. Kalau misalnya gue ngasih contoh lagi warna pink, ibaratnya gitu, pink fluorescent pink itu chromoprotein. Warna lain. Itu kalau misalnya sampai hilang gitu ya, anggap misalnya lampu kita nggak ada warna cyannya, atau greennya itu secara jumlah LED itu sedikit banget, banting banget sama blue-nya, akhirnya warna cyannya nggak bisa tercapai gitu. Nah itu ada spesifik fluorescent protein yang bakal nggak bisa tercapai. Dan kuning. Yellow fluorescent protein itu butuh cyan. Nah itu kuningnya bakal hilang gitu ibaratnya. Jadi intinya tapi apa? Kalau nggak achieve itu what happen with the corals? Iya, warna bisa lari. Mati mungkin nggak, dia akan green. Kalau gue dulu, kalau kurang bakal coklat lah gampangnya. Kalau SPS ya. Nggak, kalau gue dulu mati karena ternyata tidak semua lampu itu saat parnya sama di titik A, sebelah aja bisa beda banget. Itu tergantung kualitas lensa sama penetrasi. Iya, jadi kayak kalau di gue mungkin gue lebih basic ya, kalau dia lebih pro, jadi beda. Jadi kalau di gue kenapa menurut gue mati? Karena lebih ke arah pembagian si lampunya nggak benar. Iya, kan ada selain pada saat kita ngetes lampu ada namanya par sama pur kan. Iya. Ya, pur itu adalah apa ya? Ini masih banyak yang nggak dari dulu gue ngomongnya masih banyak yang nggak mau peduli mengenai pur. Ya benar lah. Sebenarnya nggak peduli juga nggak apa-apa gitu. Bisa kita setting lampunya based on dari visual koral. Itu juga nggak masalah. Gitu. Target pur lu berapa persen? 80 di atas, 80 atas. Itu menandakan bahwa kualitas lampunya tinggi. Itu biasanya. Par bisa tinggi banget, tapi pur belum tentu bisa tinggi gitu. Itu yang sebenarnya sebenarnya kenapa dulu gue beli Casio, karena Casio itu purnya tuh 90 something persen. Ini buat itu the best nggak tahu ya. Jadi kayak kenapa tapi karena wattnya kayak kentut, jadi parnya nggak dapat. Nah, luminos lah. Luminos itu par gue bisa dapat 3,5 400 gitu ya di posisi yang sama, tapi purnya itu 70 balik. Di bawah 80. Iya, di bawah 80. Di bawah 80, karena 72%. Yes. Untuk beberapa spektrum itu bahkan lebih rendah. Iya, itu yang merah itu lebih rendah, warna lebih rendah. Nah, gua compare ke Chihiros. Chihiros di atas 85. Iya, jauh banget. Makanya hasilnya ke Coral juga beda. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah perbedaan lampu murah dan mahal. Ini kita ngomong secara ekstrim aja. Ya, secara data lah kita ngomong. Secara data kita tes segala macam. Lampu itu kalau misalnya kalah bagus, purnya rendah. Dan pur itu sebenarnya mengartikan kapasitas lampu lu seperti apa. Jadi higher pur itu berarti lebih chance suksesnya tinggi ya? Iya, harusnya lebih tinggi. Dan resiko bleach-nya juga lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau Segara saya ngomong lampu dengan apa namanya, with great power come with great responsibility. Si Om Priyo ngomong gitu. Iya. Tapi Priyo hasilnya gila-gila ya. Memang kalau lu punya pak lampu yang gila, lu juga harus bisa ngaturnya gila. Karena kalau lu beli lampu overspec tapi nggak bisa ngatur, bunuh diri juga. Benar. Kalau misalnya terlalu kencang gitu ya, terus nutrien kita tekor terus ya, udah nutrien definisi bleaching. Jadi ya buat gue sebenarnya kalau lu mau ngomong high end lampu, kan kita jual lampu tuh ada Chihiros, ada Casio, ada Redsi, ada ada Week Aqua, ada Radeon, AI. Banyak lah ya. Banyak sih. Ada Max Spec juga kalau nggak salah. Max Spec ada 8-9 brand lah kita jual. Nah, to be honest, kalau misalnya lu nyari yang paling gampang, even for pemula kayak gue yang gue nggak mau ngetes lagi, RS sih. Iya. Easy banget. To be honest, semua produk RS itu memang ditujukan buat kemudahan. Iya. Kayak kalau di RS itu kita nggak perlu ngatur channel berapa, harus berapa segala macam. Pokoknya kita udah percayain aja sama jumlah watt dan kombinasi LED segala macam yang ada di Reef LED. Tapi jeleknya, I think the bad is you cannot change visually according to your will.
Iya mungkin kayak misalnya kita banyak koral warna kuning, kita pengen bener-bener kuningnya naik semua gitu ya, itu agak challenging kalau di Red Sea. Iya. Jadi di Red Sea menurut gue, back again, semua produk punya plus minus. Jadi kayak Nova, lo bisa mainin, you can achieve lampu dengan mata lo yang lebih enak, tapi ya again, lo harus bisa ngatur. Iya. Kalau lo mau newbie mode dan hasil pro, RS itu memudahkan. Udah paling mudah. Iya. Bukan memudahkan lagi, menurut gue the easiest. Karena to be honest, saat gue setting, kalau gue pakai lampu Nova, giliran salah set, berantakan tuh. Nah, serunya lagi kalau misalnya di lampu ya, kita tuh mesti mixing atau dapat sweet point antara di mata enak sama di koral juga bagus enak, hasilnya iya. gitu. Nah, itu nggak gampang loh. Itu nggak gampang benar, itu nggak mesti seiring berjalannya waktu, experience segala macam pasti akan dapat lah gitu ibaratnya. Itu lo harus sering-sering utak-atik sebenarnya. Bener. Kalau dulu gue nggak terlalu peduli sama relative visibility di mata. Mau warnanya terlalu merah, terlalu putih, selama koralnya hasilnya bagus ke koral, gue nggak terlalu peduli. Cuman sekarang kayak mulai agak coba di mixing. Sekarang lihat mata sih, karena capek ya kalau dilihat jelek juga nggak enak. Iya. Lebih ke biru-biruan. Dulu mungkin warm white bisa sampai luminos ya, case-nya itu bisa sampai 45% gitu. Warm white. Putih banget ya. Putih banget, bener. Oke, nah itu menurut gua udah pembahasan yang cukup detail mengenai lampu. Kita nggak bahas dulu skimmer dan kita nggak bahas yang lain. Oke, nah poin kedua, koral. Mungkin kita nggak sampai ke poin ketiga deh. Oke, karena ini panjang sih setiap kali. Oke, nah poin kedua, tipikal koral yang harusnya lu masukin di tank. Mungkin kita cepet aja ya. So, 5 koral yang menurut lu pertama kali bisa lu masukin di dalam akuarium lu. 5 koral ya, paling Zoa pertama, softies, terus kalau mau masukin SPS bisa start dari SPS yang hardy, Anacropora misalnya itu. Millepora mungkin nggak terlalu. Malah nggak bisa ya? Menurut gua Millepora itu masih sensitif ke nutrien, sensitif ke lampu gitu ya. Tapi kalau Anacropora itu ibaratnya koral nggak bisa mati. Karena gue tes di berbagai kondisi ya, model colony yang sama, gue tes di beberapa kondisi. Even gue pernah masukin Anacropora dari day one cycling, survive kan sekarang, gede gitu ibaratnya. Jadi ya itu salah satu SPS yang kuat lah gitu ya. LPS, avoid Eupilia. Ya ini saran gue ya, karena Eupilia itu very sensitive. Buat gue tapi ya, ada satu Eupilia, ini nggak tahu ya, ini masuk Eupilia atau enggak? Apa namanya? Foxpond Eupilia. But Simplifilia sih dia. Yes. Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya definisinya. Dia mungkin secara Latin malah lebih kuat. Tapi Foxpond itu di Indonesia namanya babut. Iya, babut kuat. Wah, itu very strong. Itu Eupilia yang paling kuat lah, Simpilia paling kuat. Iya. Itu very hard to die itu sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kalian tetap butuh yang rumbai daripada cari karang anemon. Which very hard. Tors itu nggak gampang. Iya. Very good tapi very hard. I think Foxpond can be alternatif. Ya setuju sih. Yang penting nutriennya jangan sampai defisiensi aja, jangan sampai nol semua. Itu Foxpond bakal langsung dead. Bail out. Nggak dead sih, tapi pelan-pelan dia. Pelan-pelan. Kalau bail out kan prosesnya 2 hari, 3 hari gitu. Tapi kalau nutrien defisiensi di Foxpond dia akan pelan-pelan keluar dia polipnya. Dari tisunya itu mulai naik, habis itu dia keluar. Itu prosesnya bisa 2 minggu ya. Bisa copot, bisa mati. Bisa langsung mati. Oke, nah itu ada Foxpond. Softies ya, jamur. Lu jamur ya? Jamur kalau gua. Kalau gua Toadstool. Toadstool kuat juga. Payungan kuat. Karena menurut gua paling indah dan paling murah dan paling bisa gede. Ya bisa melambai-lambai. Iya. Jadi buat teman-teman yang kayak mungkin bisa dikasih speknya dikit sih. Toadstool. Jadi kita udah SPS sudah, LPS sudah, Softies sudah, apalagi? NPS. Ya, NPS jangan berat sih kayaknya. Berat. Buat kalian yang nggak tahu NPS itu artinya non fotosintetik coral ya. Jadi NPS itu kayak apa sih yang paling sering itu sun coral. Sun coral. Tubastrea terus sama Dendropilia. Dendro ya. Itu very hard. Karena itu heavy feeding juga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum ngerti, gue jangan rekomend. Gue nggak rekomend sih. Karena itu cheap but very hard ya. Apalagi ya, cari contekan dulu. ini gampang nih. Apa? Donat. Green Star Polyp. GSP ya gampang. Cuman kadang orang-orang tuh pada
khawatir baru masukin GSP nggak mekar gitu, nggak keluar polipnya. Itu kan awal lah. Iya, soalnya dia butuh waktu mungkin bisa sampai 2 minggu sih buat adaptasi. Agak lama aja dia butuh adaptasi. Beda sama misalnya babut gitu ya, baru masukin besok udah mekar gitu. Iya. Bener. Dan mungkin acan. Ya, acan-acanan. Kasih tahu. Nah itu mungkin beberapa tipe koral yang kalian bisa take kalau misalnya kalian baru pertama kali mulai reef tank ya. Reef tank bener. Oke. Nah ikan. Top 5 pick for the starting tank. Abis cycling lah kita ngomongnya, ya kan? Waduh, gua to be honest nggak terlalu banyak experience di ikan gitu ya. Karena nggak terlalu suka, udah bosen lah gampang ngekip ikan gitu. Cuman ya udah pasti the one and only Nemo lah gitu ya. Nemo dengan dorinya biasanya buat Finding Nemo ya. Buat Finding Nemo, terus apalagi ya mungkin. Tapi dori emang menurut lu buat pemula oke gitu? Selama dapat yang bagus, nggak WS, ya harusnya bisa sih. Ya itu sekarang Dory itu adalah julukannya kalau di forum ya, itu adalah the king atau the queen of white spot. Semua ikan yang warnanya biru biasanya resiko WS tinggi. Oh malah biru ya? Biru, powder blue tank, bobby biru juga kan? Oh, because birunya? Nggak tahu sih, cuman realitasnya gitu. Realitasnya semua yang biru itu kayak gitu. Cuma ya pertama Nemo udah pasti gitu. Kalau bisa yang jangan yang hybrid, karena yang hybrid secara gen lebih nggak stabil gitu. Jadi yang Nemo biasa aja, Ocellaris gitu ya. Terus habis itu Dory, mungkin bisa masukin damselfish atau chromis. Ya itu gampang sih. Ya itu gampang. Itu betok. Chromis betok loh. Damsel betok ya? Iya betok-betokan lah. Jae-jae misalnya itu, gitu ya, damselfish. Dan itu salah satu tipikal ikan yang bantu ikan lain makan pellet. Ya, bener. Ya, promis ya, itu juga benar sih. Two more? Apalagi ya? Damselfish kan banyak tuh sebenarnya. Jadi macam-macam aja. Macam-macam. Iya, tapi ya hati-hati ya. Betok-betokan itu kadang teritorial banget gitu ibaratnya. Iya. Jadi bisa cetokin tangan lu kan. Betul. Manis dia. Betul. Kalau di snorkeling gue paling benci tuh ketemu betok. Mungkin lebih aman ke jae-jae ya, blue chromis, green chromis. Dan mereka lebih schooling juga sih. Lebih schooling, benar. Buat gua, I don't know why, tapi sailfin has been good to me. Sailfin tuh contohnya apa? Kayak keranjang Padang. Padang atau keranjang Bali itu, mungkin keranjang Bali ya. Itu nggak tahu di tangan gua relatively very easy buat hidup. Oke, gua kasih satu konteks. Sailfin itu ikan very agresif. Kalau misalnya kita masukin pertama, kita buat masukin ikan lain risknya tinggi banget gitu ibaratnya. Sebenarnya kalau menurut gue yang tipe tank memang semua dangerous ya, karena mereka memang freaking territory. Oh ya mungkin botana kali ya, kita bisa masukin ke list. Iya, karena kan botana memang, tapi buat gue tetap butuh tank. Karena gue buat ngambilin lumut. I think very important to have tipe botana ya. Botana, benar. Jadi ya itu pilihan lu sendiri sih. Cuman semuanya agresif tau gua. Almost all right. Iya. Burung laut. Iya. Less agresif. Burung laut itu apa? Capungan. Sorry. Brown tank. Oh, burung laut lumayan agresif sih. Tapi bisa masih oke lah buat pemula. Iya dibandingin purple. Ya dibanding ini. Kayaknya selangkan fish kayaknya lebih deadly kayaknya. Oke, nah yang terakhir sih rekomendasi gua bukan ikan kalau gua. Adalah yang paling penting adalah punya cleaning crew. Jadi I think the best good tank itu harus punya cleaning crew. Jadi cleaning crew seperti turbo. Nah, ini pembahasan menurut gua terakhir di cleaning crew. Gua not totally agree sih. With cleaning crew? Yes. Karena gua ada tank Barbelton yang nggak ada cleaning crew-nya. Iya, karena kan mungkin ada satu udang MP lah. Ya, not considered cleaning. Not consider ya, oke. Why no cleaning crew? Nabrak-nabrak gitu. Iya, nabrak-nabrak terus ya masih bisa manageable. Secara nutrien masih bisa manageable, terus bersihin manual juga masih bisa manageable, ya akhirnya nggak ada cleaning crew. Ini beda sih, mungkin karena gue lebih males. Iya. Jadi buat gue bintang laut pasir itu udah kayak lu pakai bintang laut pasir? Pakai semua yang tank yang ada pasirnya pakai. Ya, bintang laut pasir pasti pakai. Mungkin turbo ya. Ada orang yang nggak suka turbo karena jalan ya, nabrak koral jatuh gitu.
Tapi sebenarnya kan fungsinya beda-beda ya. Maksudnya kayak snail itu lebih fokus ke kaca segala macam, bintang laut pasir di bawah gitu ya, di bottom. Nah turbo juga challenging tuh kok. Ada 2 macam kan yang beredar, yang mata lembu sama yang trokus gitu ya. Mata lembu itu yang mana ya? Yang bulat kayak keong racun gitu lah ibaratnya bentuk skeletonnya. Nah itu daya tahannya beda, kayak yang mata lembu itu kalau terbalik dia susah balik lagi, habis itu mati gitu ibaratnya. Ya kalau bisa yang runcing bener, yang standar aja lah gitu. Pilihnya turbo atau Hermit? Turbo, Hermit sebenarnya bagus juga, cuman gue nggak suka kalau dia naik-naik ke koral sih. Ya dia ada resiko naik-naik ke koral gitu. Sama mungkin yang penting ya satu, manggisan. Ini underrated tapi underrated sih. Tapi gue gak suka sih karena kelihatannya. Tapi manggisan tuh why menurut lu nih? Dia bisa bersihin koralin, dia bisa nyelip bersihin yang ada di batu, walaupun keong juga bisa ya. Tapi yang dimakan sama manggisan itu lebih banyak. Cuman ya resikonya tahu sendiri. Kadang bawa Joa, kadang bawa GSP, gitu. Lengket dia, nempel-nempel bener. Ya, itu manggisan mungkin ya. Ini beberapa tips. Ya versi kita lah gitu. Ya, versi kita. Yang bisa pakai. Jadi kita udah ngomongin lampu tadi. Jadi buat mungkin tadi kita mau ngomongin terakhir. Tadi skimmer. Nah, terus kita ngomongin lampu dulu sebagai mini investment di tank. Jadi kalau lo ada duit, pilihlah lampu yang baik. Kedua, itu adalah rekomendasi kita buat tipe-tipe coral ikan yang bisa lo masukin di awal sehingga less resiko untuk kalian problematik. Terakhir apa ya tadi? Mau dosing mungkin? Enggak, belum. Belum sih ya, itu masih belum sampai itu. Big Three atau water change? Oke. Pertanyaannya adalah Big Three atau water change karena masih desas-desus terus nih, ada orang bilang gue nggak peduli sama dosing, gue mendingan kan di air aja. Oke, benar. Sebenarnya gini, antara Big Three dan water change itu nggak bisa di-compare, menurutku ya, ya, karena tujuannya mungkin ada sedikit beda. Kita bisa replenish Big Three dengan water change, tapi in certain point gitu, maksudnya akan ada kondisi di mana water change itu udah nggak bisa nge-supply kebutuhan koral gitu, jadi parameter drop terus. Nah di saat itu mungkin kita akan harus mulai dosing Big Three gitu. Oke, jadi tapi kalau misalnya lo boleh pilih Big Three atau salt? Big Three atau? Bisa pilih dua-duanya karena satu gue memang buat replenish, satu memang buat stabilizing. Sebenarnya gini sih, water change kan fungsinya nggak cuma buat replenish juga, tapi bisa buat reduce nutrien. Ya, gitu. Menurut lu di awal nih orang di awal. Sorry, ya. Yang pemula nih, mendingan duitnya beli Big Three atau garam sih? Oke, kalau buat gua water change dulu. Jadi mendingan garam dulu di awal. Garam dulu, karena maksud gua gini, pada saat tank umur masih awal-awal, itu kan biasanya parameter belum stabil kan. Nah, dengan kita menggunakan garam berkualitas yang ada hasil ICP-nya dan kita tahu parameternya berapa di garam tersebut, itu bisa quote and quote ngebantu ngebalance lah secara Big Three gitu. Karena kan yang tadi misalnya CA-nya 450, MG-nya 1200. Nah, kita WC dengan garam yang CA-nya 430, MG-nya 1400 misalnya. Iya, akhirnya nanti akan ketemu posisi balance-nya, bener. Jadi kalau misalnya lu pilih mendingan garam dulu. Karena gue udah implement juga cara seperti itu. Maksudnya dalam 5 bulan pertama itu water change, terus lama-lama yang tadinya water change-nya cuma 10%, akhirnya jadi 20% gitu ibaratnya. Akhirnya lama-lama tekor, mau nggak mau masang Big Three. Iya, dosing. Jadi menurut lu best time to buy dosing pump atau dosing itu kapan? Best time buat beli dosing pump ya. Mulai dosing. Oh, mulai dosing. Oke. Mulai dosing pada saat water change sudah nggak bisa mengakomodir kebutuhan Big Three si coral, bener. Iya, berarti target pertama adalah change. Water change dulu. Habis itu baru Big Three ya? Big Three, bener. Tapi kalau menurut gua, ini gua tambahin ya. Menurut gua, that's applicable sampai di aquarium 1,20 meter. Oh iya, benar. Once akuarium itu, mungkin even 1,20 meter aja kadang menurut gua udah gak tepat. Mungkin di mini tank itu di bawah 1,20 meter jadi kayak 90, 60 cm, 45 cm. Menurut gua water change itu menurut gua bisa sampai 5 sampai 6 bulan pertama. Ya, setuju. Karena lo gak perlu ngedosing sama sekali menurut gue. Mungkin lo dosingnya malah bakteri atau lo dosingnya no-pox ataupun AB+ masih lebih better at condition gitu. Tapi kalau di akuarium 1,20 meter selama yang gue udah jalanin very hard. Benar, setuju.
itu very hard sih. Setuju. Jadi buat teman-teman yang punya 1,20 m, tetap menurut gua beli Garbo. Tapi mungkin 1,20 m dalam waktu 1 bulan aja, saat koral lo udah mulai masukin, dosing pump udah pasti ngedosin udah pasti jalan sih. Iya, setuju sih. Possible banget buat nggak di. Yang tank 120 itu gue mulai start kalsium reaktor ya dosing lah ya. Itu di 4 bulan lah. Itu masih small amount gitu ya. Abis itu mulai meningkat. Iya. Water change 120 sekitar 300 liter ya, 320 sampai 350. Itu at least minimal kalau 10%-nya butuh 4 galon. Jadi ya menurut gue ya tergantung how you see it ya. Tapi menurut gue I believe it's correct ya. Jadi salt come first. Ya, sama satu hal kok yang penting kok. Water change itu bisa sebentar. Water change ini berguna juga buat ngebuang polutan yang ada di tank. Maksudnya polutan? Polutan itu bisa macam-macam lah. Intinya semua elemen yang bisa mengganggu ekosistem lah. Bisa misalnya contohnya apa ya? Yellowing dari batu gitu ya segala macam atau anything lah. Payungan gitu ya misalnya, kalau misalnya kita ngekip payungan, dia tuh reproduksi sekundernya ngasilin satu polutan. Nah itu nggak bisa diabsorb sama aktif karbon, jadi mesti di water change gitu ibaratnya. Jadi itu kuning, mungkin gara-gara payungan air. Ya kayak gitu. Jadi water change bisa berguna juga buat ngebersihin polutan di tank. Yellowing gitu misalnya. Sebenarnya yellowing ada cara lain sih. Ya aktif karbon bisa, cuman purigen, aktif karbon, cuman pasti ada risknya. Kayak misalnya kita pakai aktif karbon ya, kita langsung full dose gitu. Stress elemen di tank kita bakal kena juga. Apalagi yang dia nggak ngebinding ke komponen lain gitu ibaratnya. Oke, that's a very good discussion I have with Mr. Yusuf today. Jadi buat sekali lagi gue bantu rangkumin. Jadi buat teman-teman yang udah tahu tuh kalau lo ada duit belinya apa dulu? Lampu bagus, lampu jelek, lampu kurang bagus itu fine di sini. Sesuaiin budget dulu. Mulai aja dulu lah. Yang baik itu menurut gue sesuai dengan kantong lu sebenarnya. Tapi kalau memang ada choices, menurut gue lebih baik invest di awal daripada upgrade later. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya, iya. Kalau nggak ada, start first. Menurut gue kayak contoh buat gue ya, buat pemula banget, Spectra Bar itu Oke banget ya menurut gue. Dibandingin gue bilang daripada B3 gue pakai bar. Karena power spec to spec jauh banget itu sebenarnya. Yes. Jadi ada salah satu menurut gue bisa cari alternatif loh, mana yang lebih bagus, lebih jelek. Terus ikan yang bisa kalian masukin menurut gue tadi yang direkomendasi sama Yusuf sama gue menurut gue udah cocok banget karena kita mencoba mencari resiko yang paling minimal di ikan-ikan yang buat kalian masukin. Dan tadi juga ada discussion yang menurut gue lumayan detail mengenai garam ataupun B3. Ya, ini never ending discussion. Dari dulu gimana buat gua dua-dua ini sebenarnya barang harusnya dipunyai. Tapi kalau bisa boleh pilih menurut gua yes, the first 2-3 months menurut gua garam should come first. Habis itu mulai masuk Big 3. Tapi buat tank 1,20 m gua rasa ke atas itu Big 3 udah harus langsung. Iya, experience gua juga waktu itu tank kecil sih, cuma 64 liter lah. Gitu. Jadi replenish pakai water change udah dapat benar. Sama kayak Mantis Rubicon, gue juga lebih prefer daripada dosing malah pakai water change. Yang kecil yang 45 cm. Kayak tergantung demand dari isinya sih kan. Soalnya kan koralnya juga grow, demandnya meningkat gitu ya. Tergantung dari isi koralnya dan di Mantis Rubicon pun itu kan pakai Aquanet V1 sebenarnya. Walaupun dia pakai nama yang berbeda ya saat itu dan menurut gue hasilnya juga cukup oke ya. Jadi ini menurut gue sedikit informasi dari kita berdua mengenai aquarium reef tank buat kalian. Mudah-mudahan show ini bisa kita lanjutin terus selama kalian juga bisa bantu subscribe ataupun nonton videonya dan yang paling penting bukan itu komen di bawah mengenai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi biar kita bisa ke depannya juga mengakomodir kalian lebih baik lagi. Mungkin nextnya instead of 2% kita bisa pakai 3. Ya bebas. Iya, bisa lebih banyak lagi juga. Bisa tektok-tektoknya lebih banyak. Gitu. Bisa datangin narasumber yang lebih naturalis juga mungkin biar lebih yang beda aliran sama kita ya. Bener. Jadi bisa lebih seru sih jadi diskusi ke depannya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk komen di bawah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang seru buat kita bahas ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih yang banyak udah menonton video kita hari ini. Don't forget to comment, like, and share. Gua Niko, Yusuf, take care.